Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan kembali pelatihan kita, masih membahas mengenal dasar-dasar dari tools classroom. Nah, menyambung pada di video sebelumnya kan kita sudah membahas bagaimana mengubah setelan ya atau settingan dari Classroom, membuat kelas ya. Diawali dari membuat kelas sampai mengubah settingan-settingannya, mulai dari settingan bahasa dan settingan umum untuk semua kelas kita. Nah, sekarang saya akan masuk pada manajemen kelas. Oke. Saya akan masuk pada manajemen kelas. Ini yang saya ambil adalah kelas bahasa Arabnya ya. Di video pertama kita sudah membuat 2 kelas. Nah, di halaman dari kelas yang sudah berhasil kita buat itu, kita akan ketemu dengan banyak fitur nih Bapak Ibu sekalian. Ada fitur forum, fitur tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, di fitur forum ini, apa yang mau kita lakukan gitu ya. Nah, di fitur forum ini kita bisa membagikan pengumuman dengan kelas kita ya. Nanti kalau di fitur tugas kelas, saya klik tugas kelas, kita bisa membagikan materi dan memposting tugas. Siswa juga bisa memposting tugas di sini. Lalu kemudian di fitur anggota, kita bisa memanajemen orang-orang yang akan terlibat dengan kelas kita. Kemudian ada fitur nilai, di nilai ini nanti sebagai pengajar maupun siswa bisa melihat rangkuman dari nilai ya, hasil dari pembelajaran kelas tersebut. Nah, pada video yang kedua ini fokusnya adalah pada manajemen forum dan manajemen anggota. Nah, yang belum kita lakukan di video pertama adalah membuat setelan atau mengotak-atik setelan untuk kelas yang dimaksud, bukan untuk semua kelas. Jadi kalau setelan yang pertama kan setelan semua kelas, ini setelan pada kelas yang dimaksud. Nah, nih, saya klik lambang gear tadi ya. Nah, misalnya apa nih yang mau kita utak-atik lagi? Misalnya deskripsi kelas, mau kita isi. Bahasa Arab dasar, misalnya kita mau isi. Oke, apalagi? Oh, ini untuk forumnya siswa dapat, ini ada 3 pilihan ya untuk forumnya. Kita mau mengizinkan yang mana nih? Apakah siswa dapat memposting dan memberi komentar, atau siswa hanya dapat memberi komentar, atau hanya pengajar yang bisa memposting dan memberi komentar? Saran saya, supaya kelas kita itu interaktif, maka yang kita pilih adalah postingan, yang kita pilih yang ini, siswa dapat memposting dan memberi komentar. Pilihan yang pertama. Kalau pilihan yang ketiga, ini berarti kelasnya cuma satu arah. Nah, kita tidak ingin pembelajaran kita itu satu arah ya, kita inginnya 2 arah. Nah, terus kemudian untuk tugas kelas di forum, kita bisa men-settingnya juga. Jadi kalau yang settingan forum ini berarti nyeting yang mana? Ini, oke, sorry, ini kita simpan dulu. Ini nyeting yang mana? Nyeting yang forumnya. Kalau kita ingin menyeting tugas kelas, anggota, dan nilai, gimana? Nah, kita ubah lagi. Oke, nyeting forumnya udah. Nah, sekarang kita mau nyeting tugas kelas di forum. Pilihannya ada macam-macam, bisa tampilkan lampiran dan detail, tampilan notifikasi, atau sembunyikan notifikasi. Silahkan Bapak Ibu mau pilih yang mana saja. Kalau lampiran dan detail berarti nanti yang nampil semuanya. Nah, ini saya pilihnya yang ini, cuma notifikasi yang dipadatkan aja biar nggak terlalu rame. Terus ini ada settingan yang lain, ini adalah di bagian yang umum ya, menampilkan item yang dihapus. Kita mau menampilkan item yang dihapus, atau hanya guru saja yang bisa melihat item yang dihapus. Oh, saya inginnya cuma pengajar aja, jangan sampai murid saya lihat nih kalau saya pernah menghapus suatu item gitu ya, salah gitu apa, saya delete, kelihatan gitu informasinya. Berarti bisa kita aktifkan. Ya, ini artinya apa? Hanya guru yang bisa melihat item yang dihapus. Oke, untuk penilaian. Ini berarti nanti masuk di halaman nilainya. Untuk penilaian, nah mau disetting nggak?
Oke, mau disetting. Misalnya apa ini pilihannya? Penghitungan nilai keseluruhan. Mau poin total, mau bobot nilai? Nah, silahkan dipilih. Untuk tampil nilai seluruh siswa, kalau kita ingin supaya siswa kita melihat nilai keseluruhannya, maksudnya bukan hanya nilai dia sendiri, dia juga bisa melihat nilai temannya. Berarti kita tinggal aktifkan. Tapi kalau misalnya enggak, kita inginnya cuma siswa itu saja melihat nilainya, nilai diri dia sendiri, ya berarti nggak usah diaktifkan. Oke, kalau kita sudah sepakat dengan setelan kelasnya, maka kita simpan. Kalau di video pertama itu kan bukan setelan kelas ya, tapi setelan classroom. Oke. Oh, saya nggak mau utak-atik bagian ini, saya terima apa adanya, boleh. Nah, saya sekarang masuk ke menu forum ya. Bagaimana kita memanage menu forum setelah kita tadi mengutak-atik setelan kelas. Nah, apa saja yang bisa kita bagikan? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita bisa membagikan pengumuman di sini. Oke, bagikan pengumuman. Nah, apa saja? Bisa saja misalnya pengumuman rencana pembelajaran, misalnya kita mau menginformasikan rencana pembelajaran selama masa COVID-19. Nah, isi pengumumannya apa? Bla bla bla, silahkan. Nah, ini mau kita berikan kemana? Apakah hanya untuk kelas bahasa Arab kita atau kelas yang lain? Oh, ternyata misalnya kita ini adalah guru yang mengampu lebih dari satu mata pelajaran. Maka kita bisa centang ke semuanya. Misalnya biar kita nggak capek ya, di semua kelas harus kita posting, padahal isinya sama gitu ya, posting 2. Tapi kalau ini ternyata hanya untuk kelas kita aja, kelas yang lain yang kita ampu nggak perlu tahu, ya berarti pilihnya cuma di kelas ini. Ini saya mau pilih dua-duanya. Nah, berarti ini berlaku untuk semua siswa. Jadi ini semua siswanya nggak aktif ya. Ini tidak bisa dipilih karena udah otomatis semua berlaku. Tapi kalau ini hanya mau kita posting di kelas kita aja, nah ini ada opsinya. Apakah kita mau perlakukan untuk semua siswa atau hanya untuk siswa tertentu? Kalau hanya untuk siswa tertentu, nanti kita pilih siswanya siapa yang tahu pengumuman ini, yang lain tidak. Oh, ini saya berlakukan untuk semua siswa. Oke. Nah, misalnya ada biasanya kan kalau pengumuman biasanya ada SK atau apa gitu ya, supaya memperkuatlah rencana pembelajaran itu. Kita mau kasih file ya, bisa. Tinggal klik ya di bagian tambahan ini. Nah, kita mau ngambil file itu ada di mana tersimpannya. Oh, ternyata tersimpan di Google Drive punya sekolah. Bisa ya, kita klik di sini. Atau oh ternyata nggak ada. Dia ternyata adanya itu filenya itu di perangkat kita sendiri. Nah, berarti klik file. Oke, tinggal pilih perangkat. Ya, kalau memang itu dari perangkat kita nguploadnya dari pilih file dari perangkat Anda. Tinggal diklik, ya, pilih. Ya, nanti kalau ini sudah dipilih, tinggal diupload. Nah, ini saya kasih contoh. Misalnya pilih file dari perangkat. Misalnya, nah ini saya upload kalender akademik. Ini sudah ya, sudah berhasil. Ini kalau sudah, upload. Nah, ini sedang proses. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal posting. Nah, ini sudah selesai ya. Ini sudah di-posting, sudah bisa dilihat oleh para peserta kuliah kita atau peserta kelas kita. Nah, di halaman forum ini juga bisa terjadi yang namanya diskusi atau dialog antara pengajar dengan peserta yang diajar. Ya, dialognya. Misalnya apa? Dialog kita. Oke, misalnya kita tuliskan komentarnya, nanti akan nampil di halamannya. Oke, komentar kelas. Ini kebetulan pengajarnya sendiri ya yang memberikan komentar. Nah, adakah contoh di mana terjadi dialog atau diskusi antara pengajar dengan yang peserta diajar? Ada ya, saya kasih contohnya di sini. Ini misalnya kelas saya. Oke, saya tampilkan.
Nah, di sini saya memposting banyak pengumuman di kelas saya, ya. Nah, ini bisa terjadi dialog. Misalnya ini, kita ingin memindahkan kelas kita, ya. Misalnya karena bertepatan dengan hari libur nasional mau kita pindahkan, kita kasih tahu siswa. Nah, ini ada komentar dari kelas. Oh ya, bisa tahu respon dari siswa kita langsung, secara langsung. Oke, atau bisa juga kita mengadakan di bagian forum ini adalah diskusi materi perkuliahan atau materi kelas kita, materi pembelajaran. Misalnya yang ada contoh diskusinya ada di bagian ini. Oke, ini saya mengadakan diskusi. Nah, ini komentarnya. Jadi siswanya bertanya terhadap materi yang saya posting. Saya sengaja mengadakan model kelasnya dengan berdiskusi. Nah, ini juga saya ada langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa saya. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian itu bisa membuat kelas tetap interaktif walaupun kita online ya, daring. Nah, ini bagian yang forum. Nah, saya kembali. Oke, di bagian forum. Nah, apalagi yang bisa kita lihat di bagian forum? Yang bisa kita lihat di bagian forum adalah informasi ini yang saya sedang tunjuk mendatang. Informasi yang bisa disaksikan baik pengajar maupun yang diajar. Adakah tugas yang harus diselesaikan? Nah, contoh yang sudah jadi misalnya, nih, saya ambil contoh. Bentar, ini kayaknya semuanya sudah, oh sudah nggak ada ya. Kalau misalnya ada tugas yang belum selesai, nanti akan muncul di sini, di mendatang, informasinya. Bahkan jamnya juga, jam deadline tugasnya, sampai seperti itu. Nanti akan didetailkan ketika kita bahas manajemen tugas kelas, ya. Nah, bahkan nanti setiap Bapak Ibu posting materi juga akan muncul informasinya di sini. Nah, ini di bagian forum. Nah, tadi di bagian forum kan kita sudah memberikan pengumuman ya, yang pengumuman itu tidak hanya ditampilkan di kelas bahasa Arab, karena kebetulan kita pegang banyak kelas juga tampil di matematik. Nah, nanti pesertanya bisa lihat. Oke. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir. Tadi manajemen forum sudah, nah sekarang saya masuk manajemen anggota. Manajemen anggota ini maksudnya adalah siapa saja anggota terlibat di kelas kita. Oh, ada guru dan siswa. Nah, di sini kebetulan gurunya hanya satu, saya sendiri. Bagaimana kalau kelas ini diampu oleh banyak guru? Kalau diampu oleh banyak guru, berarti kita tinggal menambahkan. Undang pengajarnya dengan mengetikkan alamat email dari pengajarnya. Catatannya, pengajar yang bisa diundang adalah pengajar yang akun emailnya Gmail. Akun emailnya Gmail. Nah, contoh, saya ingin kasih contoh kelas yang dikelola oleh banyak guru. Nah, ini kelas yang saya ampu oleh banyak guru. Saya tunjukkan anggotanya. Nah, ini gurunya ada 3. Nih. Oke. Terus ini mengelola anggota yang guru. Nah, kalau siswa gimana? Nah, ternyata nih kelas bahasa Arab kita belum ada siswanya nih, kita harus tambah dulu. Nah, caranya gimana? Caranya 2 ya, bisa dengan mengundang siswa, jadi kita kirimkan undangan, atau siswa kita minta bergabung dengan kita berikan kode kelas. Jadi nanti si siswanya tinggal memasukkan kode kelas di bagian join. Nah, di video pertama saya sudah kasih contoh bagaimana caranya join. Jadi dimasukkan kode kelas. Oke, misalnya ini kode kelasnya inputkan ke sini. Join atau gabung kelas ya. Nah, oke, ini saya batal dulu. Saya kembali lagi ke sini, ke bahasa Arab, kelas bahasa Arab. Nah, sekarang saya mau yang cara kedua. Saya mau undang siswanya. Misalnya saya undang, ini saya pakai akun yang ada ya.
Oke, ini ternyata satu siswanya. Oke, kita undang dulu sebagai contoh ya. Nah, ini sedang proses. Nah, kok begini sih tampilannya? Ya, karena akun Gmail yang kita undang, ini belum menerima undangan kita. Jadi undangan ini nanti akan masuk di email. Nah, jadi yang bersangkutan harus membuka emailnya dulu dan menerima undangan kita, baru bentuknya atau tampilannya nggak seperti ini lagi. Nah, bagaimana contoh yang undangan sudah diterima oleh siswa? Contohnya begini. Nah, ini siswa-siswanya, ya akunnya untuk classroom-nya udah aktif, dia sudah menerima undangan. Ya, tampilannya akan beda ya. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, jadi inilah ya manajemen anggota kelas sudah kita selesaikan caranya. Untuk manajemen forum juga udah kita selesaikan ya. Materi kita sampai di sini dulu untuk video yang kedua ini. Nah, adapun untuk fitur selanjutnya tugas kelas ya, nilai itu akan disampaikan di video yang berikutnya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.